Nama saya Istifadah dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Formulasi Penambahan Sari Buah Apel Hijau pada teh daun insulin terhadap kandungan gizi, sifat kimia, dan daya terima teh daun insulin sebagai alternatif minuman sehat untuk penderita diabetes. Di sini untuk bab pertama yaitu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya jumlah penderita DM di Indonesia yang sebesar 8,5 juta kasus. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 menjadi 14,1 juta kasus. Dan prevalensi DM semua umur di Indonesia pada Riskesdas 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan prevalensi DM pada usia lebih dari 15 tahun, yaitu sebesar 1,5%. Dan dengan tingginya prevalensi tersebut, maka pada zaman modern ini telah dikembangkan obat-obatan dari zat kimia yang banyak digunakan untuk pengobatan DM. Tetapi terdapat banyak efek samping dan harga obat-obatan tersebut masih mahal. Sehingga adanya pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman sudah banyak digunakan untuk pengobatan DM. Salah satu tanaman herbal yaitu daun insulin. Daun insulin sendiri yaitu salah satu tanaman yang berasal dari Andes yang saat ini telah banyak tumbuh dan dikembangkan di banyak negara. Salah satunya Indonesia yang memiliki efek anti-diabetes. Akan tetapi, daun insulin ini memiliki rasa pahit sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengkonsumsi daun insulin ini untuk mengatasi diabetes. Sehingga kami peneliti melakukan penelitian yaitu dengan menambahkan formulasi buah apel hijau, yang mana buah apel hijau ini dapat meningkatkan diet serat larut air dan juga memiliki kandungan flavonoid tertinggi dibandingkan dengan buah lainnya. Flavonoid ini memiliki aktivitas menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan sekresi insulin dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Dengan adanya latar belakang di atas, sehingga terbentuklah rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh formulasi penambahan sari buah apel hijau pada teh daun insulin terhadap kandungan gizi, sifat kimia, dan daya terima pada teh daun insulin. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh formulasi penambahan buah apel hijau pada teh daun insulin terhadap kandungan gizi, sifat kimia, dan daya terima. Untuk manfaatnya sendiri yaitu ada dua, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi masyarakat. Untuk manfaat bagi peneliti yaitu sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa dan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. Untuk manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi dalam pembuatan minuman sehat yang memiliki kadar glukosa rendah yang dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yaitu terdiri dari dasar teori. Dasar teori ini terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama membahas tentang diabetes mellitus, daun insulin, apel hijau, dan uji organoleptik. Untuk kerangka teorinya sendiri yaitu pada teh daun insulin yaitu mengandung flavonoid dan tanin, kemudian ditambahkan dengan sari buah apel hijau yang mengandung pektin, sehingga terdapat 3 hal yang harus diteliti yaitu kandungan gizi makro berupa karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian sifat kimia yaitu berupa pektin, tanin, dan flavonoid, kemudian mutu organoleptik. Untuk kerangka konsepnya yaitu ada 2 variabel, variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya yaitu formulasi sari buah apel hijau dengan konsentrasi 5%,
7,5%, 10%, dan 12,5%. Untuk variabel independennya ada 3, yaitu kandungan gizi, sifat kimia, dan daya terima. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Sini ada 2, yaitu untuk H0-nya, yaitu tidak ada pengaruh formulasi penambahan apel hijau pada teh daun insulin terhadap kandungan gizi makro, protein, karbohidrat, lemak, sifat kimia yaitu berupa pektin, tanin, flavonoid, dan daya terima. Untuk HA-nya yaitu ada pengaruh formulasi penambahan apel hijau pada teh daun insulin terhadap kandungan gizi makro berupa protein, karbohidrat, lemak, kemudian sifat kimia berupa pektin, tanin, dan flavonoid, dan daya terima. Selanjutnya yaitu pada bab 3, yaitu merupakan metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat eksperimental, menggunakan rancangan penelitian yaitu epidemiologi eksperimental dengan community trial. Untuk perlakuan dalam penelitian ini terdapat 4 kali perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan D. Untuk perlakuan A, yaitu sari buah apel 5 mili ditambahkan dengan teh daun insulin 200 mili. Untuk perlakuan B, sari buah apel 7,5 mili ditambahkan dengan teh daun insulin 200 mili. Dan untuk perlakuan C, sari buah apel 10 mili ditambahkan teh daun insulin 200 mili. Dan untuk perlakuan D, sari buah apel 12,5 mili ditambahkan teh daun insulin 200 mili. Untuk lokasi dan waktu penelitian, yaitu dilakukan di laboratorium gizi dan laboratorium kimia, dan terdiri dari 2 bagian, yaitu uji pendahuluan dan penelitian utama. Untuk uji pendahuluan dilakukan pada bulan Desember 2020, dan penelitian utama dilakukan pada bulan Februari 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu lansia usia 51-70 tahun yang ada di Desa Leran, Manyar Gresik. Untuk sampelnya yaitu berupa teh daun insulin dengan formulasi penambahan sari buah apel hijau untuk menentukan kandungan gizi makro dan sifat kimia, dan lansia usia 51-70 tahun untuk menentukan daya terima teh daun insulin dengan formulasi penambahan sari buah apel hijau. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini ada 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu didapat dari hasil pengukuran kandungan gizi makro dan hasil pengukuran sifat kimia dan juga hasil uji daya terima. Untuk data sekundernya yaitu didapat dari data lansia yang berusia 50-71 tahun yang ada di Desa Leran, Manyar Gresik yang diperoleh dari pihak desa. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Di sini ada 4 pengolahan data, yaitu editing, coding, processing, dan cleaning. Untuk editing yaitu memeriksa hasil penilaian dengan tujuan untuk mengetahui adanya kelengkapan pada pengisian dan untuk mengetahui apakah lembar penilaian dapat dibaca dengan jelas. Untuk codingnya yaitu pemberian kode pada tiap variabel. Pada penelitian ini, kode yang digunakan yaitu untuk menilai variabel rasa, warna, bentuk, dan aroma. Untuk kodenya sendiri yaitu ada 5 kode. Yang pertama untuk sangat suka yaitu diberikan kode 5, untuk suka diberikan kode 4, dan untuk biasa diberikan kode 3, untuk tidak suka diberikan kode 2, dan untuk sangat tidak suka diberikan kode 1. Selanjutnya yaitu processing. Yaitu memasukkan data pada lembar penelitian yang telah dikoding ke dalam SPSS untuk dianalisis secara statistik. Selanjutnya yaitu cleaning, yaitu menyajikan data dalam bentuk frekuensi setiap variabel sesuai instrumen yang telah disiapkan.
Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS dengan jenis analisis data kuantitatif yang kemudian diinterpretasikan melalui uji statistik berupa Friedman test dan Wilcoxon-Rank test untuk menganalisis daya terima dari teh daun insulin dengan formulasi penambahan sari buah apel hijau. Sedangkan untuk menganalisis data hasil kandungan gizi dan sifat kimia teh daun insulin dengan formulasi penambahan sari buah apel hijau menggunakan uji statistik one way ANOVA dengan alternatif Kruskal-Wallis. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.